semangat cocok belum semangat belum kompak cocok cok ganti cok galaga cok. Biar lebih cocok lagi kepada para tamu undangan yang mulia, saya lihat itu buahnya bukan buah-buahan, buah beneran. Ya, jadi kan suka orang lawan enggak buah-buahan, bukan, itu buah beneran. Yang kedua mungkin panitia baru sekedar lupa nawarin biar saya wakilin. Ya kemarin belum dibuka, makanya nggak mungkin ngambil. Otomatis itu anggur masih diangguri. Ya. Yuk 3 bulan belum kecoyakan tuh diambilkan. Iya, jadi silakan. Mungkin panitia baru lupa nawarin biar saya wakilin. Yuk silakan para tamu undangan. Malam insyaallah nggak ada yang ngajarin puasa dalam agama Islam. Jangan ragu-ragu, jangan sungkan. Romah iramah, orangnya ramah. Anissa Bahar naik sepeda sambil dengar saya ceramah, mangga di dahar yang ada. Nah, saya tadi baru nikmatin salah, tapi mudah-mudahan ntar saya pamitan panitia punya pengertian. Maklum parkir mobil ada jauh dikit belah sono di Sipoho ya. Tapi insya Allah mobilnya warna hitam, itu plat nomornya hurufnya DAIDA ya. Aku salah mobil, ada sopirnya juga. Silakan jangan ragu-ragu. Emang belum sempat menikmati, tapi mudah-mudahan tak dirapel. Tenang usah, ada tikus pada beranak, boleh dibungkus buat anak. Ini kira-kira saya ngomong ini panitia dengar apa enggak ini ya? Alhamdulillah, maafin panitia ya. Jangan dipikirin, yang penting diusahain. Sepat gabus belek lohan, cepat bagus enggak berteret-teret, jamaah juga udah enggak tahan. Ya, ngaji. Nah, karena kan saya lihat itu pagi bapak udah 9:30 lewat, duduk yang di belakang, saya lihat udah pada berapa kali ganti kaki. Ih, aku dari mulai duduk sila. Lihat apa nanti pada pelonjornya dia. Iya, ya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah. Insyaallah ya malam ini kita sama-sama ngaji. Saya bacain dulu temanya, peringatan Isra Mi'raj dan Tahlil Ramadan 1446 Hijriah dengan tema merajut hikmah perjalanan spiritual untuk membangun keimanan dan meraih keberkahan hidup. Ya Allah, yang sudah saya bacain karena saya termasuk menghormati jeripaya daripada kepanitiaan. Jujur Pak, ini bikin baliho dengan tema begini, ini rapatnya nggak kelar 2 kali. Ya benar kan? Ya tuh, makanya saya hormatin, saya baca biar betul-betul kita hargai. Dan insya Allah nggak keluar dari tema yang tertutup di dalam baru ini, merajut hikmah perjalanan spiritual. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi jujur ya, kalau kita lihat di dalam Quran, peristiwa Isra Mi'raj ini bukan cerita dongeng, tapi diabadikan dalam Quran surat ke-17 juz ke-15 pada ayat yang pertama. Kalau kita lihat di sini, makanya lihat tuh, untuk meningkatkan, membangun keimanan. Pak, Bu, Subhanalladzi Maha Suci Allah yang diawali dengan lafaz subhana yang bentuknya adalah secara syakul kalam gramatikal bahasa Arab menjadi maf'ul dan di awal. Alladzi menggunakan isim mausul. Asro di mana kalau kita lihat secara ilmu nahwunya menggunakan bentuk fi'il madi yang bentuknya muta'addi. Jadi bukan asli, itu udah pindahan dari akar kata yang aslinya saro, wajan fa'ala. Asro menggunakan wajan af'ala, berarti menggunakan fi'il madi yang bentuknya muta'addi, menunjukkan Nabi perjalanannya tidak jalan sendirian, tapi dengan menggunakan asro maknanya adalah memperjalankan. Jadi maksud Allah yang telah menjalankan, berarti Nabi tidak jalan sendirian Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang lintas perjalanan luar biasa, perjalanan spiritual. Mana
minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina. Itu Isra'nya, Asra'nya dari Mekah Palestina. Mekah Palestina, Bu, Pak, Mekah Palestina. Itu kalau kita lihat secara letak geografis dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jujur nggak kurang, lebih masih hitungan 1000 kilometer. Cikupa, Semarang, Semarang, Cikupa, Cikupa, Semarang, baru Jogja. Paham itu? Tangerang ke Semarang, dari Semarang balik lagi ke Tangerang, dari Tangerang balik lagi ke Semarang, baru nyampe. Itu kalau ukuran. Berarti jarak tempuh yang dekat apa jauh? Tapi mohon maaf Bapak Ibu rahimahullah, jarak yang begitu jauh itu baru Isra'nya, Mi'raj. Makanya dari Masjidil Aqsa di Palestina itu kalau kita lihat ada batu yang seperti ngambang. Di saat Nabi naik buruk melalui batu tersebut, kalau ke istilah negara kita namanya haltenya. Sebelum masuk kepada lanjut perihal Isra Mi'raj, makanya Nabi sering banget. Ini yang merasa orang kaya, tolong jangan agak budak dengerin. Iya, ini hadis, bukan kata saya. Apa kata kanjeng Nabi? Makanya la tusaddur rihal illa ila thalathati masajidah. Yang enak menerjemah ini saya pakai bahasa Jakarta. Mohon maaf ya, ini begini kurang lebih bahasa kasarnya. Jangan ngaku jadi orang kaya kalau belum pernah nginjekin kaki ke 3 masjid. Kalau yang biasa suka healing jangan agak budak dengerin. Jadi kalau udah kesono kemarin nyampe ini tapi kesini belum, jangan aku jadi orang kaya ini. Iya, ada bahasa di situ. La tusaddur rihal, jangan merasa berat Anda mengeluarkan kocek, jangan merasa mahal Anda mengeluarkan duit untuk ongkos sampai ke 3 masjid. Mana? 1, Masjidil Haram di Mekah, 2, Masjid Nabawi di Madinah, 3, Masjidil Aqsa di Palestina. Saya ngomong gini kan banyak banget sekarang Pak, orang satu healing. Ada yang gak healing, tugasnya ngintip status besti. Bu, bukan di sini, bukan orang kampung saya. Ada orang yang bawanya kepo banget sama status temannya, diintip bos. Tuh, dia healing lagi. Orang yang healing dia yang pusing. Jangan dia diajak. Oke. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu hadis. Jadi tolong kalau yang merasa punya duit, itu tadi Nabi jangan ngaku jadi orang kaya kalau belum nyampe nginjekin kaki ke 3 masjid. 1, Masjidil Haram, 2, Masjid Nabawi di Madinah, 3, Masjidil Aqsa. Baik, kita lanjutkan. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau menyimak perjalanan spiritual Isra Mi'raj pakai logika nggak akan nyambung, karena begitu kelar dari Masjidil Aqsa, Nabi lanjut langit pertama, lanjut langit kedua, lanjut langit ketiga, lanjut langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, sampai malaikat Jibril pun tidak mampu untuk menghadap Gusti Allah. Dan dengan durasi, ya Allah Bapak Ibu, sebelum subuh udah nyampe lagi ke dunia. Kan tadi dia Tangerang, Semarang, Tangerang, Semarang, itu baru lintas Isra-nya doang. Nah makanya tadi menggunakan asra fi'il madiyah muta'addi, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi kalau begitu kira-kira Nabi jalan sendirian apa diperjalankan? Nah, dengan dia jalan sendirian. Dan kalau yang menafsirkan Ustaz yang berangkat ruhnya doang, takis jawab, bukan. Bi abdihi ai bi ruhihi wa jasadihi, yang berangkat zahir batin, baik ruhnya maupun jasadnya. Dan di situ menggunakan isim nakirah, lailan. Isim nakirah di situ maknanya, ini bangku jujur Bapak Ibu, bukan nggak mau saya nyenderin. Ini hari ini saya jadwal yang keempat dari subuh tadi. Iya,
takutnya di atas ada angin, sana ada angin, bambunya membel banget, takutnya nyender, nggak berasa obat batuk dari Borobudur, mata saya ngantuk gampang tidur. Ntar saya duduk lagi gitu kan. Ini semua nyontohin saya bangun, punten. Ini membel enak, gitu saya contohkan. Ini untuk sebagai analogi perjalanan Islam Mi'raj, perajin hikmah perjalanan spiritual yang dimana bangun keimanan. Kalau pakai logika nggak akan nyambung. Yuk kita lihat contohnya sampai mufasir mencontohkan begini. Di tangan saya tekan ke bangku yang bagus ini yang membel. Lihat, ambles apa enggak? Lihat Bapak Ibu, ambles apa enggak? Ambles. Tapi dia begitu tangan saya angkat, dari proses ambles kembali ke normal, saya angkat nih. Dari ambles kembali ke normal, punten, butuh waktu lama atau sebentar? Oke, biar jelas, saya ulangi, yang di atas bisa lihat, nih saya contohkan. Ambles, punten, begitu saya angkat, dari roh ambles kembali ke normal, butuh waktu lama atau sebentar? Sebentar apa lama? Sebentar kan? Isra Mi'raj lebih cepat dari ini.